untuk kemaslahatan kita bersama dan untuk bangsa dan negara. Baik, ISKI Talk Series episode ke-6 ini mengambil tema komunikasi pemerintah dari krisis ke new normal. Nah, barangkali ini agak berbeda dengan episode-episode yang lalu, di mana episode yang lalu di situ disampaikan bagaimana kita menghadapi krisis coronanya pada awalnya, kemudian kita menyampaikan duka dan lain-lain. Nah, pada episode ini itu terlihat dari temanya itu lebih optimis, ya, memandang masa depan. Mudah-mudahan krisis COVID-19 ini segera berakhir dan kita akan kembali ke new order, ke new normal seperti itu. Alhamdulillah telah hadir bersama kita para narasumber yang luar biasa. Ada Prof. Henry Subiakto. Prof. Henry adalah staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, bidang hukum, juga guru besar ilmu komunikasi Universitas Airlangga, dan Dewan Pakar ISKI Pusat. Luar biasa. Terima kasih kehadirannya Prof. Henry Subiakto. Kemudian narasumber yang kedua adalah Prof. Ati Rahmiati. Ini juga luar biasa. Assalamualaikum Prof. Guru besar ilmu komunikasi Universitas Islam Bandung. Juga merupakan Ketua ISKI Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Dan satu lagi yang luar biasa, kita kedatangan tamu, sebetulnya sih bukan tamu ya, karena juga ISKIR juga. Bapak Arifi Saiman dari Konsul Provinsi Jenderal Jawa Barat Republik Indonesia untuk New York telah hadir bersama kita. Dan satu lagi, maaf, saya lanjutkan. Narasumber yang ketiga adalah Bapak Arifi Saiman, Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk New York, United States of America. Alhamdulillah jauh-jauh dari New York. Nah, ini barangkali berkahnya pandemi corona, kita bisa bersama ya melakukan webinar mengkaji sesuatu yang sangat positif. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca bismillah. Dan terlebih dahulu kita akan memberikan kesempatan kepada Ketua Umum ISKI, Pak Ketum ISKI Pusat, ya, Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat, untuk memberikan pengantarnya. Saya persilahkan Pak Ketum, Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat, silakan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam komunikasi, harmoni. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat ISKI yang saya hormati, pagi ini kita kembali melaksanakan ISKI Talk Series yang ke-6. Alhamdulillah bisa terlaksana, artinya kita sudah 6 minggu ya melaksanakan webinar ini. Dan hari ini tentu spesial, setiap seri spesial, dan hari ini juga spesial. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dengan kita, para narasumber yang dirancang dan direncanakan, yaitu Prof. Henry Subiakto. Terima kasih, selamat pagi Prof. Henry. Kemudian Prof. Ati Rahmiati, ini tetangga saya yang selalu ngirim durian ke saya. Prof. Ati Rahmiati, Prof. Henry dan Prof. Ati ini dua-duanya juga sebagai anggota Dewan Pakar, ya, dan Ibu Ati khususnya juga sebagai Ketua ISKI Jabar. Dan juga terima kasih Pak Arifi Saiman, ini luar biasa nih, bersedia untuk menjadi salah satu narasumber di pagi ini. Tentu beda jam, di sana beda 12 jam ya Pak Arifi ya?
selalu sehat dan kondisi kita semua juga selalu sehat semuanya. Saya tidak akan berpanjang lebar, Bapak Ibu. Tentu diharapkan dengan talk series yang kita laksanakan ini, kita ingin memberikan tidak hanya mengangkat sebuah realita, menyampaikan pandangan-pandangan kita, di ujung diharapkan selalu kita bisa memberikan kontribusi masukan terhadap problem sosial yang terjadi, khususnya pandemi COVID-19 ini, dan kita yakini bahwa ada problem komunikasi di dalam pandemi kali ini. Sehingga dengan kehadiran para narasumber hari ini dipandu oleh Dr. Nani, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang dimaksud. Dan ini juga merupakan dua kegiatan yang tidak terpisah dalam konteks pandemi ini. Pak Waketum, Kang Ade menjadi ketua di samping webinar seperti hari ini, tapi juga ada kegiatan donasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita selepas nanti mudah-mudahan setelah seri hari ini, kita akan mengeksekusi lah, tanda petik ya, donasi yang sudah terkumpul. Mudah-mudahan juga bisa bertambah. Bapak Ibu yang terhormat, jika berkenan silakan untuk mendonasikan juga, dan kita akan berikan kepada lembaga atau kelompok yang memang memerlukan bantuan kita. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa lancar kegiatan hari ini. Mudah-mudahan juga kegiatan ISKI Talk Series berikutnya bisa dilaksanakan dengan menghadirkan para narasumber yang juga penting bagi kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Terima kasih Pak Ketum, Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini terselenggara berkat kerjasama Pak Waketum, Pak Ade Kadarisman, Mbak Eis Komalawati, kemudian Ibu mohon maaf, Ibu Emilia Basar, ada Mas Rizky, begitu ya. Dan mohon nanti setelah acara ini Bapak Ibu bisa mendonasikan sebagian rezekinya begitu untuk membantu korban COVID dan juga para medis. Gitu. Baik Bapak Ibu semua, sahabat Iskir semuanya yang berbahagia, semoga semuanya kita dalam kondisi sehat. Kita akan langsung masuk ke paparan narasumber. Masing-masing narasumber nanti kami berikan waktu 10 menit mengingat waktu yang sangat terbatas. Dan kesempatan pertama akan kami berikan kepada Bapak Profesor Henry Subiakto, staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, staf ahli bidang hukum, guru besar ilmu komunikasi Universitas Erlangga, dan Dewan Pakar ISKI Pusat. Luar biasa nih ya. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa di-mute suaranya, bisa di-mute audionya. Terima kasih. Baik. Jadi luar biasa narasumber kita yang pertama ini, Prof. Henry Subiakto, selain guru besar ilmu komunikasi Universitas Airlangga, Dewan Pakar ISKI, juga staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang hukum. Pada kesempatan kali ini, Prof. Henry Subiakto akan menyampaikan tentang kebijakan, tantangan, dan kesempatan bidang komunikasi dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19. Baik, saya persilahkan Prof. Henry Subiakto. Monggo Prof, waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya udah muncul belum? Sudah Prof. Sudah. Oke. Pertama, terima kasih pada ISKI yang sudah mengundang saya. Memang saya staf ahli bidang hukum, tapi sebelum jadi bidang hukum, saya sudah 10 tahun staf ahli bidang komunikasi. Luar biasa. Ini tahun ke-13 saya jadi staf ahli Menteri Kominfo. 10 tahun sebagai komunikasi dan baru terakhir 3 tahun sebagai staf ahli bidang hukum. Jadi bukan orang hukum saya, orang komunikasi. Baik. Siap. Hukum dan komunikasi, Prof. Mantap, Prof. Kemudian next yang kedua,
Jadi kalau kita bicara mengenai apa pandemi, bagaimana kita menghadapi krisis, sebenarnya tidak ada negara satupun di dunia itu punya pengalaman menghadapi krisis seperti sekarang ini, krisis COVID-19 ini. Semuanya learning by doing, semuanya belajar sendiri, try and error, lihat kanan kiri memang. Tapi tidak ada yang boleh dikatakan, oh ini negara lebih baik dibandingkan yang lain. Presiden manapun semua sama, belajar. Karena tidak pernah ada sebuah wabah yang begitu besar. Memang wabah sudah berkali-kali ada, tapi yang begitu besar yang menyebabkan kita harus physical distancing, harus menggunakan apa macam-macam lah. Itu baru kali ini. Oke. Kemudian dan walaupun di dalam teori kita memang kalau menghadapi krisis itu bisa membuat semacam perencanaan sebelum krisis, pada waktu krisis, setelah krisis, tapi dalam konteks krisis yang ini itu perencanaan memang ada, tapi banyak yang tidak mengantisipasi bahwa akan terjadi sebuah pandemi global yang luar biasa seperti sekarang ini. Berbagai negara. Saya yakin ini berbagai negara. Oke, next. Next. Halo. Halo Mas Rizky, bisa dibantu? Ya, tapi tetap pemerintah seperti yang Bapak Ibu lihat langsung menangani secara serius dengan responding to crisis, yaitu membentuk sebuah tim, namanya tim gugus tugas, dengan ada pengarah, ada Menko, ada kepala BNPB sebagai ketuanya, kemudian ada beberapa menteri sebagai anggota, begitu ya, termasuk Kementerian Kominfo itu anggota. Makanya kebijakan komunikasi itu di bawah Satgas Corona. Cuma memang Kementerian Kominfo memiliki beberapa kebijakan-kebijakan yang terkait komunikasi secara lebih luas. Next. Ini contoh-contohnya kebijakan komunikasi lebih luas. Next. Misalnya Kementerian Kominfo sebelum wabahnya ini betul-betul kemarin itu sampai kita harus PSBB dan sebagainya, kita sudah menyiapkan sebuah perencanaan untuk mendukung physical distancing. Misalnya, membuat perangkat aplikasi yang namanya Peduli Lindungi. Itu perangkat aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan nasional atau kita, warga negara Indonesia, mengembangkan yang sudah ada di negara lain, tapi jauh lebih bagus. Kalau kita bandingkan Peduli Lindungi ini dengan aplikasi yang dimiliki Singapura, kita 5 level. Kalau Singapura masih 2 level, kita 3 level di atas Singapura. Ini menurut pembuatnya, bukan menurut saya, gitu kan. Nah, tetapi memang dengan aplikasi ini menyebabkan kita bisa tahu daerah mana yang sudah ada pandemi, ada PDP dan daerah merah, daerah mana yang harus kita hindari, kapan kita harus pergi kalau kita kumpul sama orang, karena kalau kita udah download ini akan ketahuan di daerah itu zona merah atau tidak, gitu ya, dan akan diingatkan bahwa supaya cepat-cepat pergi. Jadi ini betul-betul sebuah panduan secara komunikasi. Kemudian juga selain itu Kementerian Kominfo tidak hanya mendukung physical distancing saja, tapi juga mendukung work from home. Apa? Kami langsung bikin protokol, regulasi. Nah ini staf ahli bidang hukum punya peran ini. Bikin regulasi. Regulasi apa? Supaya operator-operator itu memberikan semacam kontribusi kepada kampus-kampus untuk e-learning, untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu dan gratis termasuk mahasiswa-mahasiswanya, supaya ketika mereka terkena krisis itu tidak harus menghabiskan uang untuk membayar pulsa atau membayar kuota. Nah itu 1 bulan itu 1,9 triliun. Ini memang belum kita evaluasi ya, bagaimana pelaksanaannya dengan kerjasama dengan berbagai macam kampus, termasuk PTN kerjasama dengan itu. Juga dengan sekolah-sekolah. Jadi itu untuk mendukung e-learning. Nah, kemudian kami juga kampanye keamanan informasi. Kita tahu bahwa ketika semua ini sekarang ada di rumah, maka terjadi lonjakan. Next. Halo, next lagi. Ya. Ada lonjakan ini next juga lah, langsung aja next. Ada lonjakan yang sangat besar, yaitu apa? Yaitu munculnya yang namanya hoax, munculnya hoax tentang COVID,
maupun juga munculnya serangan-serangan cyber. Misalnya ini. Ada naik lagi, balik, kecet. Turun, ya, terus, ya, stop. Ya, ini penggunaan media sosial selama COVID, selama PSBB itu naik 40%. Sedang sedang penggunaan aplikasi penunjang kerja, jadi orang yang pakai Zoom ini atau yang menggunakan selain Zoom ya, kita juga punya namanya YouMeetMe. Itu perusahaan milik kita nasional, itu naik 443%. Tapi juga selain itu naik juga kejahatan cyber. Yaitu apa? Ada yang mencoba mengambil data, seperti yang kemarin juga terjadi pada Tokopedia ya. Banyak sekali perkembangan signifikan tentang kejahatan cyber, terutama kejahatan terhadap teknologi, terhadap cyber, sistem informasi. Ini berkembang pesat. Kemudian hoax dalam 2 bulan lebih sedikit, antara Februari April itu sampai 1.222. Tadi dapat data yang terbaru sudah naik lagi. Jadi hoax-nya juga berkembang. Maka semua elemen masyarakat memang harus memiliki literasi digital tentang cyber security, tapi juga literasi digital yang terkait dengan hoax ya. Pentingnya kesadaran terhadap keamanan informasi selama kita PSBB di rumah, stay at home. Kenapa? Karena memang sekarang ini mau perusahaan, mau orang biasa, mereka sekarang terpaksa harus kerja di rumah. Dan kerja di rumah itu menggunakan WiFi yang tidak diinskripsi, yang tidak seperti di kantor yang dibuat dengan IT yang cukup lebih secure begitu. Jadi ini makanya lalu menjadi persoalan-persoalan ketika banyak masalah kejahatan cyber yang terjadi sekarang. Nah, sedikit menaik lagi tentang komunikasi sekarang. Naik Mas. Naik lagi, satu lagi, naik lagi, satu lagi. Ya, oke. Nah, turun. Nah, oke. Jadi Kementerian Kominfo, karena juga di situ ada Profesor Widodo sebagai Dirjen IKP, kita juga memiliki tugas, yaitu mengkampanyekan atau mengkomunikasikan tentang bagaimana menghadapi COVID ini. Kerjasama dengan lembaga-lembaga penyiaran. Makanya Bapak Ibu pasti akan lihat di TV maupun yang di-share itu sebenarnya buatan lembaga-lembaga penyiaran. Gratis, sama sekali Kominfo tidak keluar dana, pemerintah nggak keluar dana, tapi kerjasama dengan lembaga-lembaga penyiaran dibuat oleh asosiasi penyiaran swasta itu ya, dan lain-lain. Radio juga bikin, penyiaran televisi juga bikin. Nah itu hasil kerjasama. Kemudian membentuk information center kerjasama dengan WhatsApp. Jadi kita menyurati kantor WhatsApp di Amerika untuk membuatkan sebuah chatbot yang sekarang juga bisa kita gunakan, yaitu untuk mengetahui perkembangan jumlah yang meninggal, yang sembuh, yang terpapar corona, maupun juga daerah-daerah, bagaimana perkembangan daerah. Itu chatbot yang ada di WA. Itu kerjasama dengan perusahaan WA Corporation. Dan hanya ada 2 negara yang memiliki chatbot seperti itu, yaitu Indonesia dan Singapura, minimal di Asia. Ya, kemudian kita tetap ya melakukan blokir, karena ternyata tadi yang dikatakan ada jumlah banyak sekali. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita melakukan kerjasama dengan daerah. Kalau dulu daerah itu merasa tidak memiliki orang tua dengan pusat, sekarang kita bikin regulasinya, kita ubah. Kemarin awal-awal COVID kita ubah regulasinya bahwa Kominfo itu satu kesatuan dengan Kominfo pusat, Kominfo daerah. Maka mereka harus membantu, mereka harus sama-sama. Itu kita ubah semuanya. Nah, ini kerjasama dengan lembaga-lembaga lain juga melakukan seperti itu, termasuk kalangan profesional. Next, terakhir. Kita bikin juga call center. Ini yang nomor 6. Nah, call center. Call center ini tidak mungkin dibuat pada waktu COVID. Ini sudah lama. Misalnya call center 112. Kalau Bapak Ibu ada di Bandung, nelpon 112 itu langsung akan sebagai telepon darurat ke kantor pemerintah Kota Bandung.
Kalau di Surabaya langsung ke Surabaya. Kalau di Bogor langsung ke Kota Bogor. Ini adalah infrastruktur yang kita siapkan sejak lama, tapi kemudian kita pakai ketika COVID. Call center 117 itu juga untuk BNPB. Call center 119 untuk Kementerian Kesehatan. Nah, ini adalah dibangun dalam konteks melayani masyarakat. Next, terakhir untuk opportunity. Terus, nah, sebenarnya sebelum PSBB, sebelum pasca PSBB, ini ada opportunity bagi perusahaan-perusahaan nasional untuk masuk. Kami memberi kesempatan kepada Telkom untuk masuk untuk menggantikan ini Zoom ini. Zoom ini meledak luar biasa. Padahal ini perusahaan asing, makanya lalu muncul kekhawatiran bahwa data-data kita tidak aman dan sebagainya. Kami minta kepada Telkom bikin You Meet Me. Cuman sayang You Meet Me ini kurang campaign. Padahal juga tidak kalah bagusnya dengan Zoom. Artinya sebenarnya kondisi ketika seperti sekarang ini kesempatan bagi perusahaan nasional untuk masuk dan memanfaatkan. Nah, kami memfasilitasi itu gitu loh. Negara memfasilitasi itu. Nah, kemudian setelah COVID ini selesai, jangan kita harap bahwa kita akan kembali seperti sebelum COVID. Karena sebenarnya kita sekarang sudah terbiasa dengan online, terbiasa dengan e-learning, terbiasa dengan work from home. Nanti akan work from anywhere. Kita akan kerja dari manapun. Kita akan ngajar dari manapun. Berarti apa? Nanti akan model bisnis baru. Kampus juga tidak bisa lagi selalu harus di kampus. Saya sekarang terus terang dengan work from home ini saya seneng. Kenapa? Awalnya saya sering nggak bisa ngajar di UNER karena harus pulang ke Surabaya. Sekarang saya nggak ada masalah. Karena bisa malam, bisa siang, anywhere. Mau di Jakarta, mau di Bogor, mau di mana. Saya bisa ngajar. Nah, ke depan, kampus-kampus yang bangunannya besar-besar, itu bisa tidak terlalu penting. Karena nanti mahasiswa bisa saja kita e-learning-nya seperti sekarang, gitu loh. Dan itu perlu dikembangkan ke depan. Persoalannya siap enggak? Universitas-universitas, kampus-kampus, dosen-dosen ini kan sebagian besar dosen. Nah, ini akan muncul bisnis baru, perusahaan-perusahaan baru, universitas model baru. Siap enggak kalangan akademisi? Dan nanti juga akan banyak program-program yang terkait dengan kultur yang sudah sekarang kita nikmati selama 2 bulan, 3 bulan. Kita belum tahu sampai kapan sekarang ini kita harus stay at home seperti ini. Nah, ini tentu akan memunculkan sebuah kultur baru, dan kultur baru ini mungkin justru mempercepat yang namanya Industrial Revolution 4.0. Saya rasa itu dulu karena pendek sekali, cuma 10 menit tadi, seperti dikejar anjing, padahal nggak ada anjing di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Henry Subiakto, pemaparan yang luar biasa dan memberikan semangat bagi kita bahwa pasca COVID ini kemungkinan akan memberikan kultur baru, ya, yang semuanya bisa digital, online, dan lain-lain. Baik, kita langsung saja ke narasumber yang kedua, yaitu Ibu Profesor Ati Rahmawati, Guru Besar Ilmu Komunikasi dari Universitas Islam Bandung, yang juga merupakan Ketua ISKI Provinsi Jawa Barat. Prof. Ati akan menyampaikan materi tentang menakar potensi dan kendala komunikasi di daerah dalam penanganan COVID-19. Mangga, silakan Prof. Ati. Punten Prof, masih di mute audionya Prof. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, merupakan sebuah anugerah bagi saya nih, dan penghargaan yang luar biasa. Saya bisa sharing di sini bersama teman-teman yang hebat-hebat, begitu. Saya di sini akan mencoba memaparkan dalam perspektif yang berbeda dengan Prof. Henry, yaitu saya melihatnya dalam konteks kedaerahan. Gitu. Mau saya sharing, beberapa poinnya ya.
Sudah ada? Sedang proses, Prof. Sudah ada, Mangga. Sudah ya. Oke. Jadi saya akan memaparkan tentang menakar potensi dan kendala komunikasi di daerah. Saya melihat bahwa potensinya dulu deh. Saya jadi akan berangkat dari hal yang sangat optimis begitu ya. Di tengah kepesimisan juga ada, yaitu bahwa mau tidak mau kita masih masyarakat kita masih gemain skaf, guyup, gotong royong. Kemudian kepedulian sosial masih tinggi, ini kita rasakan, gotong royong masih banyak, ibu-ibu PKK, majelis taklim, ormas, grup donasi. Ini kita lihat misalnya di perguruan tinggi, ini pengalaman sendiri, nyumbang itu dipotong dari gaji misalnya ya. Nah ini menunjukkan bahwa kepedulian kita untuk bergotong royong. Kemudian karakter berkumpul ini itu kemudian dikuatkan lagi melalui media sosial ya, kita dengan mudah mengumpulkan kebaikan-kebaikan orang dan menggugah emosi dengan apa yang kita viralkan. Kemudian juga di daerah kita memiliki tokoh-tokoh panutan ya, seperti ustadz, kiai, artis, pejabat atau selebritas yang bervariasi sesuai dengan generasinya. Dan kita juga punya jaringan sosial yang sangat kompleks. Kita mudah temannya teman, akrab, cepat tersambung, dan melalui interaksi two-way traffic of communication. Kita lihat juga khususnya di daerah yang saya tahu di Bandung, Jawa Barat itu punya grup-grup atau kelompok peminatan ya, dan itu sebagai supporting dari kebijakan pemerintah ya, seperti misalnya grup media literasi, cyber hoax, kemudian juga pemuda hijrah. Nah, kemudian saya juga masih melihat hal yang positif. Kang Emil itu sempat tanggal 1 Mei itu menyatakan bahwa Jawa Barat itu kasus positifnya 0 katanya begitu ya. Kemudian juga Kang Emil ini langsung menginstruksikan kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk segera mensosialisasikan PSBB ya. Nah kalau tidak salah besok Jawa Barat itu diizinkan untuk PSBB ya sampai 2 minggu ke depan. Kemudian di daerah juga sebetulnya pemerintahan punya Forkopimda ya, jadi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. Jadi ini juga bisa menjadi sebuah kata kunci untuk kelembagaan, mereka punya forum komunikasi. Nah, ini kemudian, tapi kita juga merupakan sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri ya, bahwa kita juga punya profil khalayak di daerah. Saya tidak tahu di daerah atau secara nasional ini ya, secara umum ya. Jadi masalah karakter masyarakat itu masih banyak yang ketidakdisiplinan ya, mungkin kita rasakan sendiri. Kemudian juga ketidakjujuran ya, kemarin itu ada pasien yang tidak jujur sehingga satu rumah sakit itu harus diperiksa COVID begitu ya. Kalau ini prihatin ya, begitu saya melihatnya dengan ketidakjujuran orang tersebut. Kemudian juga kalau di daerah saya lihat misalnya banyak sih orang nonton TV gitu. Tapi yang dipilihnya itu bukan berita, tetapi sinetron atau acara-acara yang di luar kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Jadi tidak tahu gitu apa sih betul ini disuruh kita tinggal di rumah gitu ya, itu mereka masih mempertanyakan. Kondisi lain, kita tahu ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menghimbau pada kita untuk atau menugaskan pada guru-guru untuk belajar melalui study from home, itu ternyata masih banyak untuk di desa itu sekitar 40% mereka tidak bisa mengaksesnya gitu karena tidak ada jaringan ada tidak ada pulsa, kemudian HP juga hanya satu padahal ibunya bapaknya juga berjualan melalui HP itu. Nah, itu ekonomi yang terbatas, faktanya demikian gitu ya. Kemudian juga panjangnya rantai birokrasi dari pusat sampai daerah ya. Saya tahu ini kasusnya, misalnya kemarin viral sempat Kang Emil itu diprotes karena kok bantuan itu seperti ini, kok yang dari pusat sudah datang, dari Pemprov belum datang misalnya ya. Nah itu juga kendala.
Kemudian juga mungkin kita faktanya belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, tapi syukur-syukur tadi kata Mas Henry, ini sekarang koordinasinya semakin erat begitu ya. Kemudian juga lembaga vertikal horizontalnya, yang mungkin karena banyak urusan, saya yakin koordinasinya tuh belum optimal. Dan ini juga faktanya, kemudian masih ada yang dompleng kepentingan politik ya. Misalnya kita sempat lihatlah, misalnya hand sanitizer itu mereknya, tetapi merek satu kepala daerah gitu ya. Nah, itu merupakan kendala. Kendala lain, itu perbedaan bahasa, konsep, persepsi, itu menyebabkan misalnya istilah mudik dan pulang kampung saja kita sempat tahu ya itu jadi perdebatan berjilid-jilid begitu. Aduh, padahal itu sebetulnya tidak usah ya, tapi faktanya demikian. Kemudian juga masih mengkritik tentang kebijakan pemerintah, paradigma mana dulu nih, kesehatan dulu, ekonomi ini, kemudian perbedaan paradigma jadi kendala juga. Kemudian lemahnya kontrol pengawasan dari petugas ya, ini karena kurang personil, kurang infrastruktur ketika menerapkan PSBB. Dan ini juga peta atau wajah dari karakter bangsa kita juga ini rasanya mungkin juga harus kita pahami sebagai orang-orang komunikasi, sebagai ahli komunikasi, bahwa ini bagaimana ada sekelompok masyarakat yang misalnya tadi pasien tidak jujur, kekeh ingin mudik gitu ya, padahal dia tidak sadar, tidak memahami, atau bahkan sudah tahu mungkin, tapi misalnya menyelundupkan orang begitu ya agar bisa mudik, menimbun masker dan seterusnya. Ada juga sebagian trust, kepercayaan publik yang terhadap pemerintah itu menurun. Oke, ini kendalanya masih ada. Ini hasil riset dari Pak Hayat tahun 2016. Memang kontrol masyarakat lemah itu karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan tingkat pendidikan yang masih rendah, gitu ya. Saya lanjut saja. Ini idealnya mungkin konsepnya mungkin Ibu Bapak sudah sangat memahami bahwa tujuan komunikasi publik itu menciptakan masyarakat yang tenang, membangun persepsi yang sama begitu, dan negara hadir begitu. Kemudian pemerintah serius, pemerintah siap dan mampu untuk menangani outbreak ini. Kemudian juga persepsi tentang kesiapan dan keseriusan pemerintah inilah yang harus nampaknya digaungkan oleh berbagai pihak. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita berhadapan dengan komunikasi publik ya dalam new normal atau menghadapi setelah ini. New normal berarti ada new spirit di sana, ada new culture tadi yang sudah dikemukakan oleh Mas Henry, new value, new habit, new balance, bahkan new world. Ya. Jadi mungkin selama ini juga kita betul-betul merombak mindset kita, merombak habit kita, merombak spirit kita dan seterusnya, termasuk balance ya. Ini mungkin juga terasa oleh Ibu Neti, Ibu Soraya, bahwa contoh ibu-ibu nih yang banyak bajunya begitu ya, setelah work from home gitu, saya sempat juga ngahulang gitu ya, ini baju banyak-banyak untuk apa ya gitu ya. Nah ini juga menunjukkan bahwa ternyata ini ada sesuatu yang kita harus lebih membalanskan kehidupan kita begitu ya, antara dunia dan antara lahir dan batin, antara dunia dan akhirat begitulah contohnya seperti itu ya. Oke. Strategi komunikasi tadi sudah dipaparkan oleh Mas Henry, itu betul-betul memanfaatkan tadi berbagai kemajuan IT ya, ICT itu, sehingga memang melalui channeling komunikasi yang kekinian memang isu strategis itu akan menjadi mainstream dalam perbaikan tata kelola. Kemudian juga tadi selain masyarakat yang berubah, juga diharapkan memang ada perubahan paradigma, mindset, juga cultural set itu pada pucuk pimpinan, itu bukan saja di tingkat pusat, tapi juga sampai level daerah begitu ya. Jadi dari mulai provinsi, kota sampai kabupaten. Oke. Kemudian juga ini masih dalam konsep saya mengutip dari Setkab, itu betul-betul faktanya citizen journalism. Nah ini juga harus menjadi satu mitra kerja kita yang memang dapat diandalkan untuk tidak cukup saja dari pemerintah, tapi ini semuanya mungkin
istilah pada itu pentahelix gitu ya, semua pihak itu semua bergerak untuk berkomunikasi. Sehingga apa? Intinya kekuatan baru itu betul penyajian materi yang kaya data itu menjadi yang utama, yaitu yang disebut dengan content is the king ya. Jadi ini semua pihak yang kontennya menarik, kontennya yang betul-betul penting, itulah yang akan dicari masyarakat, begitu. Bukan siapa yang menyampaikan. Oke, ini konsekuensinya para aparatur humas di pemerintahan ini harus berperan untuk menggalakkan bahwa semua aparatur yang ada di organisasinya itu menjadi everybody is PR begitu. Nah, kemudian juga kembali bahwa penyampaian komunikasi pemerintah yang tunggal, terjadwal dalam gaya komunikasi tradisional itu betul menjadi majemuk anytime, dengan channeling tidak hanya media mainstream, namun juga berkembang menjadi mikro atau targeted channel ya. Oke, prakteknya bagaimana mungkin atau juga menukik ke komponen komunikasi, yaitu pesan, mungkin diharapkan pesan lebih pesan-pesan positif, menumbuhkan harapan, dan berbicara mengenai fakta, data, dan informasi tadi untuk menyerang atau untuk mengcounter hoax, disinformasi, misinformasi yang marak ya, seperti tsunami gitu ya, menerpa masyarakat kita. Kemudian meningkatkan kualitas digital, SDM aparatur negara, ini mulai dari kembali ya pusat sampai di daerah sampai di desa. Kemudian menjadikan fokus target pada generasi milenial dengan karakter mereka, memanfaatkan kekuatan new media, tapi juga mengoptimalkan media konvensional. Nah, kalau meminjam metode dan teknik di ranah bisnis yang berorientasi pada pelayanan publik yang tepat, jadi orientasinya itu orientasi pelayanan informasi yang prima. Dan terakhir menggandeng kelompok-kelompok strategis untuk menjadi mitra pemerintah daerah. Saya kira ini masih ada beberapa PowerPoint saya, tetapi karena waktu terbatas, saya cukupkan dulu, nanti kita berkembang bersama dalam diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Prof. Ati. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi yang ke pemateri ketiga, ke narasumber yang ketiga. Nah, ini yang mungkin berbeda dari episode-episode sebelumnya, karena kali ini kita kehadiran narasumber dari New York, begitu ya. Dan meskipun begitu, Pak Arifi Saiman ini juga merupakan doktor ilmu komunikasi. Begitu ya Pak Arifi Saiman. Baik, narasumber yang ketiga, Pak Arifi Saiman, merupakan Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk New York, Amerika Serikat, akan menyampaikan tentang komunikasi resiko, risk communication, KJRI New York, masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI New York di tengah situasi pandemi COVID-19. Baik, saya persilahkan Pak Arifi Saiman. Silahkan, terima Pak. Kasih. Terima kasih, Ibu. Ini kebetulan kami juga lagi sambil menyiapkan presentasi untuk masuk. Ini lagi kami dibantu. Ya. Pertama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada ini Pak Dadang Rahmat. Beliau ini guru saya juga. Terus ke Pak Ade, sahabat, dan Bu Nali selaku host. Dan kami juga ingin menyapa para narasumber, Profesor Henry, Profesor Ati, ya. Dan dalam kesempatan ini pertama-tama kami mungkin ingin menyampaikan terima kasih, sesuatu yang sebelumnya mungkin belum pernah kami pikirkan, belum pernah kami perkirakan sebelumnya. Jadi kami berterima kasih sama Vkom Unpad yang telah mengajari saya terkait teori ilmu komunikasi, yang akhirnya ternyata dari ilmu itu, justru sekarang ini saya bisa merasakan hasilnya untuk bisa membantu pekerjaan saya sebagai konsul jenderal dalam melakukan komunikasi dengan warga masyarakat Indonesia yang ada di wilayah kerja kami yang mencakup 15 negara bagian di pantai timur Amerika Serikat, sekaligus dengan mitra kerja kami, mitra lokal kami atau mitra Amerika Serikat yang menjadi
yang selalu menjalin komunikasi intens, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, makanya kami ngambil judul komunikasi risiko, karena terus terang masalah komunikasi risiko ini sangat tepat untuk bisa melihat atau bisa menjadi salah satu alat untuk bisa menjembatani komunikasi kami dengan warga masyarakat kita di saat mereka juga sedang dalam konteks gundah gulana. Apalagi New York sekarang ini menjadi sebuah epicenter COVID-19 dan kami itu berada di dalamnya. Jadi posisi kami tadi sempat saya singgung waktu di awal kita masuk ke link ini, bahwa posisi kami ini sebetulnya sama dengan posisinya almarhum Mbah Marijan bersama masyarakat lereng Merapi pada saat tragedi Wedus Gembel Gunung Merapi beberapa tahun silam. Jadi kami berada di dalam itu, kami melakukan komunikasi, dan sebetulnya di sini ada juga ya dalam konteks dramaturginya ada, sebetulnya kami sendiri juga merasa was-was, tapi kami itu untuk di di backstage, tapi untuk di front stage kami harus selalu menunjukkan bahwa kami itu harus bisa menciptakan satu suasana tenang yang bisa membuat warga kita itu tenang dalam menyikapi perkembangan COVID-19 yang dihadapi bersama saat ini. Maaf Bu, ya. Ini ya. Maaf. Deh, ini mana? Ke atas. Coba. Ya, sebelum judul. Nah. Maaf Ibu, agak sedikit terganggu sedikit ya. Nah. Belum juga ada ternyata kita belum terlalu siap untuk bisa masuk ke new normal untuk sesuatu situasi baru nanti. Nah, karena masih ada ya? Bisa. Ini angkatan siapa ya? Apa? Iya, iya. Ini maaf Ibu, ini sebenarnya agak sedikit terganggu. Iya, Pak. Kursornya nggak bisa digerakkan. Nah ini Ibu, sebetulnya kita mungkin bisa mulai. Jadi kami izin sebentar untuk memberikan satu gambaran sedikit tentang Amerika Serikat sebelum kami masuk ke pembahasan khusus juga pendek nanti terkait mengenai komunikasi risiko, terkait jumlah warga Amerika Serikat yang terpapar COVID-19. Terhitung sampai per hari ini, karena di New York masih tanggal 4 hari ini, itu jumlah warga Amerika Serikat yang terpapar COVID-19 jumlahnya 1,2 juta 6.822. Sementara yang meninggal jumlahnya 69.335, sementara yang sembuh jumlahnya itu 181.918. Next. Ini kalau bisa kita dalam bentuk grafik ini, itu bisa menunjukkan di sini, dibandingkan dengan negara-negara yang sebelumnya juga merupakan negara yang cukup dikenal sebagai salah satu negara yang terpapar, paling parah terpapar COVID-19, seperti ada Italia, Cina, dan Korea, dan kita juga masukkan Indonesia, biarpun Indonesia kecil hanya untuk sebagai pembanding. Di sini tampak bahwa Amerika Serikat itu memang melejit, gitu, melejit dan memiliki jumlah yang paling banyak yang terpapar, dan termasuk dalam jumlah yang meninggal. Itu dari sini sangat kelihatan sekali itu jumlahnya jauh melampaui dari negara-negara lain, bahkan termasuk Italia. Gitu. Next, langsung next ya. Ya. Yang berikutnya ini adalah mengenai gambaran. Kok langsung ke kasut dulu. Nah, ini maaf, ini kami dari sini aja. Kalau dari sana agak terlalu agak terganggu sehingga akan mengganggu kelancaran kami. Silakan Pak Ripi. Ya. Dari sini aja Pak Ade mungkin, Pak Ade. Siap. Silakan. Ya, karena kami harus memangkas paparan kami ini supaya mencukupi waktu 10 menit tadi, ya, gitu. Pak Ade bisa naik lagi Pak Ade. Ini sambil nunggu ini. Ini karena kami tadi mengkondisikan kami itu langsung mengangkat dari sini. Sudah kelihatan Pak. Udah kelihatan. Udah kelihatan. Udah. Bukan untuk ininya Pak, untuk pergerakan dari satu slide ke slide yang lain sedikit agak terganggu ya. Nah, ini. Ini sudah bisa. Ya. Maaf Bu, ini
untuk ke slide berikutnya yang agak terkendala, Oh. maaf ya. Ini. Baik. Ini. Nah, ini. Mana? Nah ini Bu, terkait untuk Amerika Serikat sendiri, itu memang kalau dihitung dari top 10 ya, untuk negara bagian yang terdampak COVID-19, di sini tampak bahwa dari 50 negara bagian itu, New York memang yang paling parah. Makanya New York itu merupakan salah satu negara yang, atau merupakan epicenter, dan sebetulnya COVID masuk New York, mulai dideklar bahwa New York itu terpapar COVID, itu berbarengan dengan Indonesia. Karena Gubernur New York menyatakan bahwa ada satu korban warga New York yang kena COVID, itu harinya bareng dengan waktu pada saat Pak Jokowi menyampaikan ada 2 kasus COVID di Indonesia. Jadi sebetulnya serta sama, tapi dalam berikutnya itu melajunya cukup kencang New York, sehingga sampai sekarang angkanya cukup tinggi ini. Next. Next. Ya. Next. Nah ini kalau bisa dilihat Bu, ini kembali bahwa terkait masalah tadi yang saya sebut di awal bahwa kita kan KJRI New York itu membawa 15 negara bagian. Kalau dihitung dari 15 negara bagian ini, posisi korban COVID kita itu adalah 600.083 ribu. Itu hampir 50% dari total kasus COVID yang ada di Amerika Serikat. Next. Next. Ini nggak bisa. Next. 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 Nah, ini sekarang kita langsung menuju Bu, ke dari 15 negara bagian itu, yang di wilayah kerja kami itu, yang paling parah adalah negara bagian New York. Nah, dari sini tampak bahwa jumlah COVID-19 yang ada di New York itu jumlahnya 318.953. Sementara yang jumlah meninggal itu 24.874. Nah, ini angka ini sudah melebihi 100% dibanding pada tanggal 13 April kemarin, di mana pada saat itu New York untuk pertama kali tembus angka 10.000 yang meninggal. Dalam waktu kurang lebih hampir 20 hari itu sudah menyentuh angka 24.000, lebih dari 100%. Sementara jumlah untuk New York City-nya, karena untuk yang kota metropolitan New York City, jumlah yang terpapar jumlahnya 175.651. Next. Next. Ini mungkin kami nggak akan terlalu masuk ke arah penanganan di tingkat federal, karena kami akan nanti lebih fokus ke terkait dengan kebijakan pemerintah kita, terutama yang dalam hal ini melalui perwakilan RI New York. Cuma yang perlu ingin saya sampaikan bahwa memang tadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan Profesor Henry. Memang di negara dunia itu tidak ada satupun negara ini yang sebetulnya sudah siap dengan wabah ini. Dan ini merupakan salah satu pandemi yang dalam sejarah manusia itu kayaknya ini yang paling benar-benar bisa membuat kehidupan itu terhenti. Bahkan kota New York yang merupakan kota yang dikenal dengan kota yang tidak pernah tidur sebagai ibu kota dunia, itu sekarang kalau ibu ke sini itu lengang, sepi banget gitu lah. Dan ini merupakan salah satu hal yang memang sampai Amerika Serikat sendiri itu tidak menyangka kalau situasinya seperti ini. Jadi negara yang secanggih Amerika itu sampai kewalahan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Karena terus terang pada bulan Januari, Februari, itu memang belum terasa, sampai Maret belum terasa. Baru pertengahan Maret baru mulai itu, berguguran satu persatu. Gitu. Next. Nah, untuk penanganan untuk COVID-19, memang kenapa kok New York itu kok besar jumlahnya? Memang terus terang pemerintah Amerika Serikat, dalam hal ini khususnya pemerintah negara bagian New York, itu melakukan uji tes COVID-19 itu memang secara masif. Kenapa itu dilakukan? Karena dengan melihat jumlah yang real di negara bagian ini, mereka bisa mengukur jumlah real dari mereka yang terpapar COVID-19. Nah, saat ini pemerintah New York juga, karena sekarang Amerika Serikat sudah mulai memasuki satu era untuk bisa keluar dari lilitan krisis pandemi ini, yaitu dengan mulai memulai kegiatan sektor bisnis, namun secara bertahap. Dan sekarang selain tes COVID-19,
juga mulai marak dilakukan sekarang tes antibody. Jadi tes antibody itu untuk melihat warganya yang kira-kira memiliki kekebalan terhadap COVID-19 ini. Ini bisa yang belum pernah terpapar COVID-19 atau mereka yang pernah terpapar tapi yang sudah sembuh. Dari yang hasil tes antibody mereka yang dianggap memiliki ketahanan terhadap COVID-19, itu akan diambil plasma darahnya, diminta untuk bisa dilakukan untuk membantu penanganan COVID-19 di wilayah ini. Lanjut, next. Ini adalah salah satu potret peta beberapa negara bagian yang sudah mulai melonggarkan pembatasan sosial. Terus terang sebagai informasi, sebenarnya di Amerika Serikat termasuk New York sendiri belum dilakukan namanya lockdown total. Yang ada cuma partial lockdown, yang istilahnya itu beda-beda antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Ya memang ada beberapa yang melakukan jam malam atau curfew seperti di New Jersey. Tapi itu pun sebetulnya pergerakan manusia masih ditolerir, diizinkan, bahkan kegiatan bisnis pun yang sifatnya essential business seperti grocery shop itu atau pom bensin masih boleh buka. Andai kan mereka tutup, ada beberapa yang tutup bukan karena peraturan pemerintah, tapi karena mereka menutup diri sendiri secara mandiri karena ada karyawannya yang terpapar. Next. Next. Ya. Nah, ini adalah salah satu gambaran di mana tiap negara bagian, karena di sini negara federal itu punya kebijakan, negara bagian sendiri juga bisa memiliki kebijakan itu. Dan ini di sini ada 15 negara bagian di wilayah kami, sangat tampak sekali. Mereka itu memiliki satu kebijakan yang sendiri-sendiri, termasuk dalam hal menentukan kapan pemberlakuan stay at home itu dilakukan dan kapan diakhiri. Next. Lanjut next sampai ke ini terus. Terus next. Lanjut next. Next, ini sedikit ya. Ini sekarang juga mulai marak di Amerika Serikat. Memang belum semua negara bagian melakukan. Ada ramai demo anti kebijakan lockdown, dan juga mulai marak ini xenofobia, suatu perlakuan rasial terhadap warga keturunan Asia. Termasuk di sini yang menjadi korban adalah warga negara Indonesia yang ada di wilayah kerja kami yang menjadi dibullying oleh warga negara setempat. Next. Nah, ini kita masuk ke sini sekarang, masalah pendidikan. Ini adalah, kami akan secara cepat di sini. Ini adalah wilayah Amerika Serikat, dan yang warna merah itu adalah wilayah tempat kerja KJRI New York yang mencakup 15 negara bagian. Dan ini adalah yang warna merah ini adalah jantung dari Amerika Serikat itu ada di sini. Mulai dari financial, industri berat, semua terserah di sini. Sementara kalau yang industri IT itu ada di West Coast, di sebelah barat. Jadi kalau ini sampai rontok, sampai terpapar parah, ini akan bisa sangat mengganggu terhadap roda perekonomian Amerika Serikat, termasuk roda kebijakan Amerika Serikat sebagai negara polisi dunia. Semuanya ada di warna merah ini semua. Lanjut. Nah, dari sini kita lihat, dari 15 negara bagian itu, jumlah warga negara Indonesia itu tercatat 31.948, hampir 32.000. Semuanya tersebar, dan dari jumlah ini yang WNI ya, yang warga negara Indonesia. Ini belum yang termasuk warga diaspora Indonesia yang sudah berwarga negara Amerika Serikat, dan juga yang belum termasuk yang undocumented. Warga negara WNI yang istilahnya yang undocumented itu cukup banyak di sini. Ini yang resmi yang terdaftar di KJRI. Next. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan dalam rangka menyikapi perkembangan COVID-19 di wilayah kerja kami. Jadi kami setelah Amerika Serikat, pemerintah federal menerapkan pemberlakuan darurat corona nasional, dan yang kemudian disusul oleh beberapa negara bagian di wilayah kerja kami langsung membentuk Satgas COVID-19, ya, dan sekaligus membuka hotline, yang tadinya hotline itu cuma 1, kita perbanyak menjadi 5 hotline khusus di KJRI, yang intinya supaya apa? Supaya warga kita pada saat menghubungi KJRI akan merasa lebih mudah dan lebih lancar, tidak tidak sampai terkendala oleh antrean yang masuk ke hotline kami. Sehingga kita kasih 5 hotline. Termasuk dari 5 itu 4 di kantor, 1 di Wisma kami, di Wisma Konsul Jenderal. Itu kita kasih 1. Yang kedua, kita juga langsung menggalang komunikasi dengan warga masyarakat kita. Warga masyarakat kita bagi 3 waktu komunikasi. Yang pertama itu warga masyarakat yang menjadi para pemuka tokoh kita. Itu di 15 negara bagian kita komunikasi video conference.
Dan yang kedua dengan kalangan permias, mahasiswa. Dan yang kedua dengan kalangan IMAPA. IMAPA itu yang untuk kelompok organisasi mahasiswa kita asal Papua. Yang ketiga dengan warga lansia. Warga lansia ini kita perhatikan karena apa? Karena mereka itu menurut secara medis, mereka itu secara fisik dan secara usia merupakan salah satu kelompok yang rentan terpapar COVID-19. Jadi mereka ini kita ajak duduk bersama untuk sekaligus kita melibatkan kalangan psikolog dan juga kalangan dokter ya, dokter kita untuk bisa memberikan konseling kesehatan kepada mereka terkait bagaimana cara apa itu yang disebut dengan COVID-19 dan bagaimana cara menghindari menyikapi ini. Terus berikutnya kita juga melakukan komunikasi melalui press release dan himbauan-himbauan lain kepada warga masyarakat kita, termasuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, gitu ya. Pemerintah setempat untuk kita sampaikan ke mereka supaya mereka selalu aware, tanggap terhadap kebijakan yang ada di sekitarnya. Terus KJRI juga membentuk umbrella WhatsApp group, ya, WhatsApp group yang kita sebut dengan KJRI New York Peduli. Memang setiap negara bagian dengan KJRI itu punya masing-masing WhatsApp group. Tapi ini kita buat satu lagi yang besar, yang anggotanya itu ada wakil dari masing-masing negara bagian itu, tokoh-tokoh masyarakat. Intinya ini adalah sebagai salah satu bentuk untuk interaksi kita melalui komunikasi untuk bisa memonitor perkembangan COVID-19 termasuk warga negara Indonesia yang terdampak oleh COVID-19. Yang berikutnya kita juga melakukan koordinasi dengan pihak kementerian otoritas tempat di Amerika Serikat, baik itu dengan Kemlu Amerika Serikat, ya, melalui perwakilannya di New York, melalui lembaga kesehatan, dan melalui CDC yang ini merupakan salah satu pusat lembaga yang menangani penyakit menular. Yang terakhir kita juga menyelenggarakan program bantuan ya, pemberian bantuan KJRI New York Peduli ya, untuk membantu warga masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19. Next. Ini adalah salah satu bentuk kegiatan kita untuk membantu warga masyarakat. Next. Ya. Kita juga lagi ya, karena kami terus terang pada saat kami sekarang lagi menghadapi COVID-19, kita juga berpikir bagaimana kita memasuki nanti suatu era pasca COVID-19 atau post COVID-19. Karena ini yang perlu kita lakukan. Nah, terus terang, memang selain dampak terpapar positif atau presum positif, kalau presum positif istilah kalau Indonesia itu ODP, terkait COVID-19, ada juga yang terpapar itu karena secara ekonomi. Karena dengan adanya banyak kegiatan ekonomi yang tutup gara-gara ini, banyak warga Indonesia yang bekerja di lembaga-lembaga ekonomi itu dirumahkan, bahkan ada yang di PHK. Nah, kita akhirnya berkoordinasi dengan Permias, sedang menyiapkan sekarang, dan insya Allah nanti akhir Mei ini akan kita launching, kita luncurkan, kita membuat suatu portal ya, portal kuliner dan jasa. Jadi mereka itu nanti akan kita buatkan. Maaf, saya mau live ya, karena ada acara lain ini jam bentar lagi. Baik, terima kasih Prof. Henry. Begitu, Prof. Terima kasih Prof. Hendrik ya. Nah, ini kita mau. Terima kasih Prof. Henry. Ya. Itu ya. Jadi kita membuat jasa ini virtual ya, kayak GoFood atau GrabFood ya, tapi juga untuk jasa yang non makanan juga. Ini kita sediakan perangkatnya, nanti masyarakat yang memanfaatkan untuk kegiatan usaha mereka supaya apa? Supaya mereka bisa memperoleh penghasilan pada saat mereka tidak bekerja saat ini. Lanjut. Ada fotonya. Lanjut, Mas. Ya. Nah, ini adalah jumlah ibu-ibu, jumlah warga kita yang terpapar COVID-19 di wilayah kerja KJRI New York. Jumlahnya itu total ada 41, 11 meninggal dunia, 8 di rumah sakit ya dirawat, sementara yang karantina mandiri itu ada 10, sementara yang sembuh 12. Ini belum yang termasuk presum COVID-19, yang presum positif. Kami sengaja nggak memasukkan presum positif, yang positif yang kami masukkan. Karena kalau presum positif kita sampaikan, nanti pada saat itu akan menjadi apa istilahnya dari mulut ke mulut, itu nanti bisa jadi presumnya akan hilang, nanti yang muncul positifnya. Karena orang kita kan cenderung pada saat menyampaikan pesan, yang kurang ditambahin, yang tambah dikurangin. Kami nggak mau membuat kegaduhan semacam itu, yang kami yang pastinya aja, yang kasih yang positif aja. Terus ada satu lagi daftar yang mengenai WN, warga negara Indonesia, warga Indonesia yang WNAS. Kita juga punya datanya di sini. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ya, ini sebagai akhir dari presentasi kami, mengenai risk communication. Lanjut. Nah, untuk risk communication, terus terang ini kenapa kami menggunakan pendekatan ini? Karena memang kami, WHO sendiri melakukan ini, kami menggunakan konsep atau paparan risk communication dari WHO. Jadi memang kalau kita lihat secara esensi, risk communication adalah sebuah komunikasi risiko yang intinya itu adalah sebuah bentuk pertukaran informasi atau
pemberian nasihat yang sifatnya timbal balik, terus ada pendapat juga antara ahli pakar. Memang pakar di sini kalau WHO pakar medis, tapi dalam konteks lain itu bisa diterjemahkan sebagai lembaga-lembaga lain yang terkait, bahkan KJRI New York juga sebagai lembaga perwakilan pemerintah juga masuk kelompok ini, dengan masyarakat yang menghadapi ancaman ya, sesuatu yang bisa mengancam kesehatan atau kehidupan ekonomi mereka. Gitu. Dan tujuan dari risk communication itu, komunikasi risiko adalah untuk bisa memungkinkan masyarakat itu, masyarakat yang terkena risiko ini, untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang sudah disampaikan tadi, yang sudah diinformasikan kepada yang bersangkutan, untuk tujuan melindungi dirinya sendiri atau melindungi keluarga mereka. Untuk tekniknya di sini tentunya yang disampaikan adalah antara lain melalui media dan sosial media. Dan ini yang seperti yang kami sampaikan tadi, melalui antara lain ada melalui WA Group dan teleconference atau video conference. Dan di sini tadi sempat kalau tidak salah atau Prof. Oti atau Pak Hedi yang menyampaikan, memang kita perlu memahami suara kebatinan dari masyarakat itu pada saat kita melakukan komunikasi dengan mereka. Kenapa? Supaya mereka itu benar-benar bisa menerima pesan yang kita inginkan, dan andaikan ada feedback-nya bisa kita sikapi atau bisa kita tanggapi lebih lanjut, sehingga apa yang kita inginkan adalah tepat sasaran seperti yang kita inginkan. Yang berikutnya kita juga melakukan identifikasi ya terhadap isu-isu yang berkembang, termasuk isu-isu yang sifatnya itu tidak benar ya, seperti hoax yang sekarang marak, dan itu juga kami hadapi di sini, dan itu kita coba selalu kita hadapi, kita kelola dengan baik. Lanjut, Mas. Untuk komunikasi sosial ini, kalau kita jabarkan dari batasan diberikan oleh WHO tadi, yang versinya WHO itu, kita bisa mengambil ada 3 hal yang bisa kita sarikan di sini. Yang pertama itu terkait dengan tujuan dan sasaran. Terus terang tujuan di sini yang seperti saya sampaikan, itu adalah untuk bisa melakukan tukar pikiran, pendapat, atau ngasih konseling pada warga masyarakat kita, terutama dengan mereka yang terancam kesehatan di kehidupan ekonominya akibat pandemi COVID-19. Lanjut. Nah, terkait dengan tujuan ini adalah beberapa hal yang sudah kita lakukan terkait dengan melalui mekanisme komunikasi risiko. Pertama itu kita itu ini apa namanya untuk bisa memungkinkan warga masyarakat mengambil keputusan tindakan yang tepat untuk tujuan melindungi dirinya dan keluarganya. Kita menjalin komunikasi KJRI New York dengan masyarakat Indonesia yang ada di sini itu secara reguler ya. Itu antara lain melalui sarana hotline, komunikasi melalui hotline yang tadi saya sampaikan tadi. Terus melalui WA Group yang kita bentuk yang sifatnya umbrella tadi, termasuk yang per negara bagian yang ada 15 negara bagian WA Group ya, plus satu yang sifatnya WA Group payung, dan melalui pembentukan Satgas COVID-19 juga. Terus membentuk terkait yang WA Group payung tadi, di sini adalah merupakan salah satu proses pertukaran pesan antara komunikator dan komunikan dalam rangka memperoleh feedback ya terkait WNI yang terdampak COVID-19. Karena tanpa dukungan dari masyarakat, sulit bagi KJRI itu untuk bisa mengetahui secara detail, karena KJRI yang berada di New York, sementara kita ada 14 negara bagian di luar New York, sementara KJRI terbatas ya, memiliki keterbatasan jarak pandang dan jarak untuk bergerak, apalagi di tengah situasi yang banyak keterbatasan di sana-sini akibat krisis COVID-19 ini. Mau nggak mau kita bertumpu sama informasi yang kita peroleh dari warga masyarakat kita yang ada di masing-masing negara bagian. Terus kita juga menyelenggarakan video conference dengan Permia secara reguler ya, dengan warga masyarakat kita, terus dengan warga lansia kita, juga melalui bantuan-bantuan yang kita berikan. Lanjut, Mas. Ini. Nah, yang berikutnya itu kalau kita melihat dari aspek komunikasi itu, dari aspek sarana komunikasi itu yang seperti yang saya sampaikan, itu melalui media sosial, terus media cetak ya, baik cetak, media massa, baik cetak maupun elektronik, termasuk community engagement. Dalam hal ini adalah suatu komunikasi interaksi kita dengan warga masyarakat kita, baik yang ada di wilayah kerja kami yang ada langsung yang berdekatan dengan KJRI dalam hal ini New York dan New Jersey, atau di wilayah negara bagian yang agak sedikit lebih jauh dari posisi KJRI berada. Untuk kasus ini, untuk dalam konteks ini kita menggunakan sarana media sosial itu untuk menyampaikan ya, mendiseminasikan pengumuman atau himbauan kepada warga masyarakat kita ya. Terus penerbitan press release ya, apapun yang terkait dengan perkembangan COVID-19 ya, terutama kepada warga kita yang terpapar COVID. Terus melibatkan simbol-simbol masyarakat untuk bisa membantu mendiseminasikan informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat ya. Terus yang kedua, melibatkan simbol masyarakat untuk termasuk
di sini adalah organisasi kemasyarakatan seperti gereja dan masjid untuk bisa bersama-sama membantu warga kita yang terpapar COVID-19 di wilayah kerja kami. Lanjut. Yang terakhir ini untuk terkait yang ketiga mengenai komunikasi risiko, itu adalah inti dari semua ini, kita ingin menekankan kehadiran negara di saat warga masyarakat kita itu sedang menghadapi pandemi COVID-19. Jadi negara harus hadir, ini yang kita tekankan. Untuk ini, terus terang kita terus melakukan pendekatan dengan masyarakat, terutama dalam rangka membangun trust, kepercayaan terhadap mereka. Karena terus terang memang dari pengalaman COVID-19 kita sangat memetik hikmah, ternyata banyak warga masyarakat itu yang masih melihat perwakilan itu sebagai suatu lembaga yang masih diragukan. Jadi kalau kita mau bikin laporan, takut laporannya itu disebarluaskan ke sana-sini. Nah, ini salah satu ketidakpercayaan ini yang harus kita hadapi dan harus kita yakinkan bahwa kami ini akan bisa memegang teguh menyimpan rahasia itu. Makanya terkait itu, di KJRI sendiri itu untuk jumlah laporan mengenai WNI yang terpapar positif, itu yang tahu cuma, biarpun kita banyak staf di sini, yang tahu cuma hanya saya sebagai konsul jenderal dan staf bagian konsuler. Yang lain tidak kasih tahu. Supaya apa? Itu untuk meminimalisir kebocoran informasi yang sebetulnya untuk bisa meminta masyarakat untuk mau kooperatif itu agak susah, tapi ini cukup baik ya. Nah, terus yang ini untuk mengelola, ya Ibu, ya ini sedikit Bu, hampir selesai nih Bu, ya. Ya terima kasih Bu. Nah, terus yang untuk mengelola berita yang hoax, ini juga kita indikan karena berita hoax ini terus memang merupakan salah satu tren yang memang saat ini sedang kita hadapi oleh masyarakat kita. Lanjut Pak. Nah ini terus terang ini di sini dari apa yang saya sampaikan ini bagian akhir. Kalau kami boleh sampaikan ini, kami coba ingin menggambarkan ini ya, dalam bentuk ini mengenai komunikasi risiko, antara proses pertukaran pesan, karena di sini ada komunikator komunikan, dan di satu saja ada komunikator dan komunikan, dan ini adalah, karena pada saat dalam konteks komunikasi risiko ini, kami sebagai KJRI kan pada saat tertentu bisa menjadi komunikator, tapi pada saat tertentu kita menjadi komunikan. Karena ini sifatnya ada feedback, ada bolak-balik, dan ini ada noise. Noise ini yang kita identifikasi ada dua. Yang pertama ada warga kita yang menutup diri, sehingga itu akan memperlancar komunikasi kita untuk bisa memperoleh sesuatu informasi dari mereka. Yang kedua adalah kepercayaan rendah terhadap perwakilan. Dalam ini adalah KJRI New York. Ini yang coba kita atasi dengan cara apa? Membangun trust bahwa kita sebagai lembaga pemerintah yang bisa dipercaya oleh masyarakatnya. Lanjut. Nah, saya rasa demikian yang kami bisa paparkan ya. Akhirul kata, terima kasih untuk waktunya, dan kata pamungkas kami, stay safe, stay healthy, stay home, stay cool, dan stay connected. Ini kenapa saya katakan stay connected? Karena kalau kita ciri-ciri orang komunikasi itu adalah melakukan silaturahim ya satu sama lain, dan ini adalah tergambarkan dalam kata stay connected. Terima kasih Ibu Nani. Ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Arifi Saiman. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, para teman-teman ISKIR semua, tadi sudah kita dengarkan paparan dari narasumber yang luar biasa. Prof. Hendy Subiakto tadi bicara tentang kebijakan pemerintah pusat, terutama dari Kominfo, begitu. Dan ini adalah lingkupnya nasional. Kemudian Prof. Ati itu bicara pada lingkup daerah, bagaimana penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Dan ada hal yang sangat menarik dari Prof. Ati tadi, bahwa kita nanti akan kembali ke new normal, ke suasana normal, tapi akan menciptakan new spirit, new cultural, seperti itu ya, new value, new habit, new balance, dan new world, seperti itu. Kemudian Bapak Dr. Arifi Saiman tadi cerita tentang penanganan COVID-19 di New York, kemudian bagaimana risk communication yang dilakukan KJRI New York dalam menghadapi pandemi COVID-19. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan bila ada yang ingin didiskusikan, 3 orang penanya. Bisa silahkan sebut namanya dan dari mana, silahkan. Ya, saya bisa Mbak Nani. Iya. Saya Emilia Basar dari ISKI. Yang pertama untuk Prof. Henry, ini karena 2 minggu akan datang kira-kira ya, sekitar segitu akan menjelang Hari Raya. Bagaimana komunikasi pusat dan daerah saat ini untuk menghadapi menjelang Lebaran ini, terutama ini karena masuk masa yang krusial gitu ya, tidak boleh mudik, tidak piknik, biaya dan sebagainya. Kemudian tadi ada 3 call center
112, 117, 119, kenapa tidak dibuat satu aja? Saya sendiri kalau tidak mendapatkan informasi langsung seperti ini, pasti akan bingung juga gitu, kemana saya harus menelepon untuk satu masalah gitu. Yeah. Kemudian tadi satu lagi, kampus itu kan bisa ngajar di mana aja. Oke, saya setuju, saya juga mengalami hal yang mudah. Tapi untuk prodi tertentu seperti peternakan, pertambangan, yang harus praktek nggak bisa pakai digital media. Itu sebetulnya sudah dibicarakan belum di tingkat pusat dan terutama memasuki semester yang akan datang. Ini sebetulnya contohnya juga anak saya tertunda skripsinya karena harus di lab. Kemudian Bu Ari meningkatkan kualitas digital DM, saya sangat setuju, tapi bagaimana dengan daerah yang listrik dan sinyalnya itu masih biarpet? Pak Arifi, saya ingin tanya bagaimana pemerintah New York itu membuat disiplin warganya. Saya sebetulnya sudah pernah ikut dengan Kang Naratama dari VOA, itu tentang bagaimana situasi di sana, tapi saya ingin melihat itu juga dari perspektif KJRI di New York khususnya, dan bagaimana kondisi WNI sekarang, terutama bagi mahasiswa yang studi, yang harusnya dia sudah pulang, tapi dia harus stay di sana, dan kekurangan dana barangkali, kemudian termasuk juga WNI yang lain, gitu. Karena mereka juga kan tidak boleh keluar dari asrama, bahkan ada kampus yang tidak boleh sama sekali mahasiswanya keluar dari asrama, atau keluar masuk. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja dijawab agar bisa langsung fokus, begitu. Prof. Henry, sudah izin ya, Prof. Henry? Saya jawab sebentar, lalu nanti ini udah ditunggu saya. Baik, monggo Prof. Silahkan, ada 3 pertanyaan dari Ibu Emilia Basar. Tentang nomor tadi ya, nomor itu sebenarnya yang internasional itu memang 112, itu diberi oleh ITU. Tapi persoalannya, kementerian-kementerian itu sudah punya dulu. 117 itu miliknya Kementerian Kesehatan, misalnya begitu. Itu sudah, 119 itu miliknya Kementerian Kesehatan, sudah punya duluan, kepolisian punya. Nah sekarang nanti ke depan itu memang kalau Kominfo maunya hanya 112. 112 itu nanti langsung menghubungi yang terdekat. Kalau misalnya Ibu ada di Bandung, misalnya tadi saya katakan, maka dia akan langsung terhubung dengan pemerintah yang ngurusin kedaruratan di Bandung. Gitu. Kalau Anda ada di Jakarta. Tapi memang tadi persoalannya ada yang sudah terlanjur bikin dulu, yaitu di kesehatan bikin sendiri, begitu. Nah, mau kita gabungkan nanti kita gabungkan. Kemudian mengenai kuliah tadi. Ya memang tidak semuanya bisa, tentu saja tidak bisa semuanya itu pakai online, tentu. Ada kuliah-kuliah praktek, dokter juga pasti dia harus ketemu dengan pasien dan sebagainya. Tapi memang minimal itu nanti ada perkuliahan yang cukup banyak yang bisa dilakukan secara online. Dan ini kita harus siap. Nah, untuk persoalan komunikasi tadi saya tidak menjelaskan, tapi ini selalu kita lakukan evaluasi. Kemarin juga baru saja ada evaluasi dari Kementerian Polhukam dan kementerian-kementerian lain, termasuk mengevaluasi bagaimana komunikasi. Nanti ke depan, dalam waktu dekat ini, setelah evaluasi, akan kita bikin tim untuk memperkuat yang sudah ada. Kalau ada teman-teman dari ISKI, karena kemarin juga disebutkan oleh beberapa menteri, kita butuh pakar-pakar komunikasi. Nah, ini nanti kita bisa melibatkan ISKI kalau memang punya konsep-konsep bagaimana supaya masyarakat bisa betul-betul aware dengan persoalan COVID-19 ini, terutama untuk pasca PSBB ya, karena sekarang kita sudah setengah ini. Dan kita harus bersyukur juga Indonesia walaupun dikritik sana kemari, tadi kalau dilihat dari Amerika, jauh kita masih lebih baik dibandingkan Amerika. Walaupun kita harus membaca buku-buku responding to crisis dari Amerika dan sebagainya. Kemudian terakhir tadi mengenai yang menjelang hari raya, Prof. Bagaimana? Menjelang hari raya sudah dipersiapkan. Jadi ke depan itu selama menjelang hari raya ini pergerakan yang terkait dengan ekonomi memang dimungkinkan masih bisa seperti di Amerika tadi. Tetapi nanti akan dimintai semacam protokol gitu ya, sesuai dengan protokol. Orang yang boleh pergi atau misalnya ke rumah orang lain dan melewati wilayah yang berbeda, dia harus punya surat dari dokter bahwa dia sudah tes swab sebelum 14 hari.
Jadi kalau Anda mau dari Bandung mau ke Jakarta, itu nanti di jalan akan dimintai apakah Anda sudah tes swab dan berlaku sebelum 14 hari. Itu salah satu contohnya. Jadi protokol kesehatan. Jadi memang masih bisa bergerak, begitu. Kira-kira demikian. Saya mohon maaf sekali lagi karena memang ada meeting di tempat yang lain dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Henry. Terima kasih banyak Prof. Henry. Salam sukses selalu. Baik. Yang kedua tadi mohon Prof. Ati dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Emilia Basar. Prof. Ati. Mangga Prof. Prof. Ati. Prof. Ati. Punten, Prof. Ati. Prof. Ati masih di mute. Punten, Prof. Prof. Ati masih di mute suaranya. Mohon Prof. Ati, ada pertanyaan dari Ibu Emilia Basar tadi. Ya, sudah ada suaranya? Nah, sudah. Bagaimana dengan daerah yang masih sinyalnya misalnya belum mendukung seperti itu tadi? Ya, sudah silakan ada. Prof. Ati. Iya. Sudah? Terdengar saya? Terdengar. Oke, betul ya. Itulah yang mungkin saya maksud adalah new balance gitu. Jadi artinya rasanya walaupun Presiden Jokowi sekarang mempush untuk infrastruktur di Indonesia itu luar biasa, tetapi rasanya kita merupakan itu sebuah fakta dan memerlukan proses waktu yang cukup lama ketika semua infrastruktur dari mulai pusat sampai ke daerah-daerah sampai ke desa-desa itu bisa sama begitu, minimal mendekati sama begitu ya. Nah, sekarang faktanya tadi kata Mbak Emilia juga listrik aja belum ada gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan bagaimana nanti komunikasi publik, komunikasi pemerintah kita juga itu memberikan satu perlakuan khusus begitu, bahwa masyarakat kita itu faktanya adalah tadi mungkin kalau saya katakan ada 3 dimensi waktu ya, yang sebagian sudah masyarakat informasi, yang satu masyarakat industri, tapi yang satu lagi mungkin masih masyarakat agrikultur, bahkan pra-agrikultur begitu, yang tadi saya tahu bahwa yang belum diterpa digital kurang lebih sekitar 10% begitu ya. Jadi artinya ini harus balance begitu. Balance itu dalam arti komunikasi tradisional juga, komunikasi tatap muka juga, selain tadi komunikasi digital masih tetap perlu di negara kita. Saya rasa itu ya. Baik. Jadi perkembangan baru. Iya. Terima kasih Prof. Ati dan Pak Arifi, Pak Dr. Arifi. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Emilia Basar. Monggo Pak Dr. Arifi. Bagaimana dengan NI mahasiswa dan iya silakan. Bu Emilia Basar, tapi sebelum menjawab mungkin saya ingin menyapa guru saya ini, Profesor Dr. Eni Mariani. Selamat pagi Ibu Eni. Selamat akhir. Bu Dr. Eni. Kami tunggu di New York, Bu ya. Nah. Ini Bu Emilia Basar, memang betul terkait mengenai bagaimana pemerintah Amerika Serikat termasuk negara bagian, pemerintah negara bagian untuk bisa menegakkan peraturan. Karena terus terang memang yang menjadi salah satu tolak ukur untuk bisa membantu penanganan masalah COVID ini adalah salah satunya penegakan peraturan itu sendiri. Gitu. Sejauh ini yang dari pengamatan kami yang ada di lapangan, memang pemerintah negara bagian ya yang ada di wilayah Amerika Serikat ini memang secara tegas memberlakukan itu. Jadi mereka juga memberikan sanksi bagi mereka yang tidak melakukan mematuhi aturan yang diberlakukan. Mereka akan ada sanksi, bahkan termasuk seperti denda ada sampai $5.000 atau sampai kurungan 6 bulan itu untuk pemberlakuan ini. Dan untuk yang dimaksud dengan legal entities ya, yang termasuk dengan illegal entities seperti kayak gereja atau masjid. Terus terang di sini kan memang kelompok-kelompok lembaga agama itu tidak menyelenggarakan kegiatan satu proses ibadah yang melibatkan banyak warganya yang kerumunan gitu. Karena mereka itu sebagai legal entities Amerika Serikat, dan Amerika Serikat bisa menutup itu kalau sampai terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh mereka. Namun dalam konteks individu itu memang
pemerintah Amerika Serikat sekarang sudah mulai memberlakukan satu sedikit kelonggaran warganya itu untuk bisa keluar. Nah, seperti saat ini kalau ibu ke Amerika Serikat, terutama ke Central Park, itu sekarang banyak orang berjemur di taman itu. Karena mungkin sudah lama terlalu berdiam diri di rumah, keluar. Disinilah peran pemerintah setempat itu memberikan, ada petugas yang membagikan masker untuk mereka. Namun demikian, memang kalau kita lihat satu persatu, ada yang memakai, ada yang enggak. Memang untuk budaya masker ini terjadi pergeseran. Kalau dulu, padahal yang betul kan yang sehat pun boleh pakai masker. Kalau dulu itu kalau kita pakai masker bisa dibully karena dianggap kita sakit. Tapi sekarang justru semua itu pakai masker, gitu kan. Jadi maskernya pun beda, termasuk ragamnya banyak di sini. Termasuk kemarin ada warga kita yang menggunakan topeng Bali untuk belanja di mana di grocery store, dan juga ada yang topeng bentuk lain yang dari warga masyarakat sini. Terkait mengenai ini, untuk warga negara kita yang ada di sini, yang betul Ibu, untuk mahasiswa itu ada 2 kelompok yang waktu itu, terutama yang satunya itu pada saat awal-awal COVID ini, ada kampus yang memberlakukan penutupan asrama karena kebijakan kampus. Jadi mahasiswa ini harus keluar dari kampus karena ada penutupan sementara. Nah ini kita juga bekerjasama dengan masyarakat setempat, masyarakat kita, untuk mencarikan tempat penampungan sementara untuk mereka ini. Termasuk kita membantu logistiknya. Namun ada juga kampus yang nggak menutup kampus asramanya, tapi melarang mahasiswanya keluar. Gitu. Nah, kalau ini kan ada 2 kemungkinan. Kalau tercukupi di kebutuhan logistiknya itu nggak masalah. Tapi kalau bisa nggak keluar terus logistiknya kurang kan juga akhirnya bisa memberikan sesuatu yang tidak baik untuk masyarakat kita. Nah kita juga melakukan komunikasi dengan mereka untuk selalu membantu pada saat mereka memang mengalami kekurangan itu. Dan untuk kepulangan, sebetulnya untuk kepulangan ini sebetulnya yang paling menentukan itu satu. Yang pertama masalah pemberlakuan PSBB di kita. Yang kedua itu masalah penerbangan. Karena terus terang New York ini kan yang untuk dari Eropa ditutup, kecuali yang dari Inggris. Terus ada beberapa penerbangan yang harusnya tiap hari, itu pun paling kayak seperti Qatar yang tiap hari mungkin seminggu cuma berapa kali. Memang ada penurunan drastis frekuensi penerbangan. Lah, mahasiswa kita ada yang selesai, kan pemberlakuan SPB itu mulai 25 kalau nggak salah, 24 pemberlakuan, 24 April sampai nanti sekitar 1 tanggal 2 Juni. In between itu, banyak mahasiswa kita yang di Amerika Serikat udah selesai studi dan harus pulang. Karena stipendnya, scholarship-nya udah putus. Mau nggak mau mereka harus pulang. Nah, ini kita sudah melakukan komunikasi antar lembaga ya, termasuk dengan Kemenhub, kita melakukan video conference juga, untuk bisa memfasilitasi mahasiswa kita, baik itu yang sponsorship maupun yang mandiri. Kalau yang sponsorship, kita langsung komunikasi dengan lembaga pemberi beasiswa, contohnya dengan LPDP. Mereka yang akan nanti take care selama mereka mendarat di Indonesia. Karena terus terang, tugas perwakilan yang di luar negeri, kami ini, tugas kami itu cuma sampai di bandara pada saat mereka, bandara akhir, bandara tujuan pada saat mereka tiba. Tapi dari bandara ke rumah itu bukan tanggung jawab kami. Namun kan kami punya tanggung jawab moral. Jadi yang harus bisa memastikan bahwa mahasiswa yang belajar di tempat kami itu harus benar-benar bisa ketemu keluarganya, harus sampai tiba di rumahnya dengan aman, lancar, dan selamat. Nah, untuk itu kami juga atas arahan juga dari pusat, kita melengkapi mereka dengan surat keterangan untuk mereka, minimal untuk bisa digunakan pada saat mereka tiba di bandara dan melakukan komunikasi dengan petugas PSBB setempat. Ini merupakan salah satu yang kita lakukan dalam rangka untuk mengatur kepulangan warga negara kita, mahasiswa ya. Karena yang untuk surat keterangan ini hanya berlaku untuk mahasiswa yang pulang for good, karena ketentuannya. Ya memang sudah selesai studi. Tapi bagi mereka yang pulang untuk liburan terus balik lagi, kita nggak memberikan itu. Gitu. Itu mereka bisa pulang, tapi memang risikonya memang kadang-kadang kalau pada saat balik ke sini, kalau di Amerika ini Bu, kalau kita datang ke sini, sampai di sini itu harus menjalani karantina mandiri 14 hari. Gitu. Nggak boleh kemana-mana itu. Nah, jadi mereka harus siap dengan itu semua. Kalau mereka kembali itu adalah resiko yang ditanggung oleh mahasiswa mereka yang sebetulnya belum selesai studi tapi sudah pulang. Nah, termasuk kita dalam pengurusan bukan hanya mahasiswa, warga kita yang meninggal Ibu, yang jenazah yang meninggal. Karena terus terang sebagai informasi ya, yang seperti yang kemarin dilaporkan CNN Indonesia, memang benar itu,
bahwa New York ini kewalahan karena jumlah kasus kematiannya itu cukup besar. Sekarang udah lebih dari 24.000. Nah, sementara keterbatasan funeral home yang tiap harinya, yang tiap minggu hanya bisa menangani 8 jenazah tiap minggu. Sekarang setiap hari itu bisa lebih dari 20. Hanya numpuk gak karu-karuan. Nah, dari jenazah-jenazah itu, WNI itu 11 diantaranya adalah jenazah WNI. Memang alhamdulillah dari jenazah yang kena COVID ini tidak ada yang dipulangkan ke Indonesia, semua dimakamkan di sini. Tapi kami kemarin sempat memulangkan seorang dokter kita yang dari Sulsel, tapi karena kecelakaan di Boston, kita pulangkan. Tapi untungnya masih ada penerbangan. Jadi kendalanya di faktor penerbangan. Yang kedua, di ketersediaan ruang di funeral home tempat kita menyemayamkan jenazah itu sebelum dimasukkan ke peti untuk dibawa pulang. Saya rasa itu mungkin Bu, sedikit dari kami. Baik, terima kasih Pak Dr. Arifi. Bapak Ibu semua, teman-teman Iskiar, mungkin satu pertanyaan lagi, singkat, jelas, dan padat. Silahkan. Ada? Ada, saya. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyapa kepada Bapak Dadang, dosen saya saat di Unpad. Mengenai komunikasi. Apa? Ya. Dengan siapa? Maria. Baik, silahkan Ibu Maria. Ya, izin bertanya mengenai komunikasi pemerintah dalam hal penelitian hibah dosen. Itu seperti apa yang harus kami lakukan di situasi kondisi pandemi sekarang ini? Karena kan terkait dengan harus keluar, terutama bagi penelitian yang non-lokal, kita harus keluar Jawa dan sebagainya. Juga mengingat luaran barangkali seminar internasionalnya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maria. Mungkin ini sebenarnya ditanyakannya di ini ya, apa namanya, ke Dikti atau ke LL Dikti, tapi tidak apa-apa, barangkali Prof. Ati bersedia membantu menjawab bagaimana dengan penelitian, hibah penelitian yang saat ini sedang berjalan, apakah seperti apa, sementara kita harus ke lapangan dan lain-lain, tapi di masa pandemi ini kan kita tidak bisa kemana-mana, seperti itu. Monggo Prof. Prof. Ati. Prof. Ati. Atau Prof. Ati. Prof. Ati masih join di sini, Prof. Ati. Di foto ini sudah. Punten, Prof. Ati mungkin apa di mute? Ini ya. Sudah tidak ada ya? Prof. Ati, ada pertanyaan tentang hibah penelitian dosen, bagaimana menghadapinya di masa pandemi ini? Sementara harus keluar kota, mungkin juga keluar negeri. Kebetulan saya juga sama, saya juga penelitian tentang pekerja migran Indonesia. Baik, punten Ibu Maria. Ya, mungkin suara saya ada? Ada Prof, suaranya ada. Ya. Oh, ada Prof. Silakan Prof. Prof. Ati. Kebetulan saya ketua LPPM juga begitu ya. Jadi kemarin baru saja tentang hari pendidikan, enggak? Ya. Ya udah kesini. Menerima informasi. Maaf, punten yang lain bisa di-mute audionya. Silakan Prof. Terima dulu. Kita lagi ini ikut webinar sampai jam 1. Ntar jam 2 dibaca deh. Ya. Saya menerima informasi dari DRPM ya, dari Kemenristek Dikti, bahwa memang untuk hibah penelitian se-Indonesia begitu untuk PTN dan PTS tahun ini itu memang kasihan juga ya, DRPM itu dipotong 400 miliar katanya, sehingga memang ada dana yang sebagian dana penelitian itu ditunda ke tahun 2021 begitu, dan sebagian lagi untuk skema penelitian pasca sarjana, kemudian skema penelitian lanjutan, kemudian PKLN kalau tidak salah untuk bantuan luar negeri, riset luar negeri itu akan
berikan. Baru saja saya juga sambil WA-an dengan Pak Adi, Pak Adi Kemenristek-Dikti menyatakan insya Allah dalam waktu dekat yang tidak ditunda itu akan cair katanya Bu. Nah, masalahnya ketika kita mengumpulkan data di lapangan yang tidak memungkinkan, itu memang istilahnya bisa ditunda, kita bisa mengembalikan begitu. Atau kita digeser, diganti menjadi mengumpulkan data itu misalnya melalui kuesioner online, melalui wawancara online begitu. Memang sih untuk ilmu sosial rasanya masih bisa memungkinkan ya. Tetapi kalau untuk non sosial, apalagi teknik yang misalnya menggunakan laboratorium itu rasanya mungkin menjadi kesulitan begitu ya. Tetapi ini waktu untuk pengumpulan laporan akhir juga diinformasikan pada teman-teman itu nanti bisa sampai diundur menjadi November tahun ini begitu. Mudah-mudahan informasi saya bermanfaat. Baik, terima kasih Prof. Ati. Sekaligus kami mohon closing statement dari Prof. Ati, kemudian dari Bapak Dr. Arifi. Silakan Prof. Ya. Terima kasih, saya sangat menghargai atas peluang dan kesempatan untuk kita sama-sama sharing pada pakar komunikasi ini, tapi juga mungkin kita kalau lebih berkolaborasi, itu nampaknya kita mudah-mudahan bisa menghasilkan inovasi atau kreativitas yang kemudian saran-saran, rekomendasi, atau model atau temuan yang baru dari bidang komunikasi ini betul-betul nanti akan sangat bermanfaat untuk penanganan COVID ini, dan sekaligus juga kita sebagai ilmuwan komunikasi bisa memprediksi nanti model komunikasi apa yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan, sehingga memang tadi kembali saya minta Pak Ade ini untuk nanti menjadi inisiator untuk misalnya kita riset bersama begitu ya, untuk kemudian sama-sama teman ISKI dan memberikan rekomendasi yang berharga untuk pemerintah dan semua pihak. Itu saja ya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih Prof. Ati Rahmati. Saya persilahkan Pak Dr. Arifi, silakan. Terima kasih Bu. Ya. Saya rasa kita itu menyikapi perkembangan pandemi COVID-19 itu jangan selalu melihat dari aspek negatifnya, tapi kita juga melihat dari sisi positifnya ya. Terutama kalau kita kaitkan dengan disiplin ilmu komunikasi, kan ilmu komunikasi itu sifatnya itu omnipresent. Jadi tidak ada suatu kehidupan di dunia ini, kehidupan manusia di dunia ini yang lepas dari peran komunikasi. Ini adalah salah satu bukti melalui COVID-19 yang membuat warga masyarakat tidak bisa karena adanya peraturan physical distancing, tidak bisa berkomunikasi bertatap muka langsung, tapi yang secara tidak langsung, dan ini menunjukkan bahwa ternyata komunikasi ini hal yang sangat luar biasa, sangat penting, dan ini adalah suatu kebanggaan dari ISKI sebagai lembaga asosiasi ya para cendekiawan komunikasi, dan untuk bisa memberikan satu peran yang benar-benar lebih menginspirasi lagi, bukan hanya pada saat COVID ini, tapi juga pada saat pasca COVID ini. Gitu. Jadi ini merupakan hal yang jangan sampai disia-siakan kesempatan yang ada ini. Ini adalah salah satu peluang untuk komunitas komunikasi kita, terutama yang ada di Indonesia, untuk bisa menunjukkan bahwa komunikasi ini merupakan satu disiplin yang bisa mencakup ke segala bidang dan benar-benar omnipresent, gitu ya. Jadi dimanapun ada kehidupan, di sana adalah komunikasi. Secara ini salah satu hal yang perlu kita petik dari hikmah yang kita petik dari pandemi COVID-19 yang kita hadapi bersama ini. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih Bapak Dr. Arifi Saiman, MA, Konjen RI New York. Dan mohon Pak Ketum memberikan closing statement barangkali. Pak Ketum, Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat, silahkan. Baik, terima kasih Bu Dr. Nani. Saya pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Arifi Saiman, kemudian Prof. Ati dan Prof. Henry sebagai narasumber, Bu Dr. Nani juga, dan seluruh peserta ya, termasuk juga para penggawa ISKI Talk Series ini, Kang Ade, Waketum, Bu Emil, Bu Ois, Mas Rizky, dan kawan-kawan. Ini menjadi penting ternyata. Saya betul-betul mendapatkan berbagai perspektif ya dari apa yang sudah disampaikan tadi oleh sumber. Tentu diharapkan nanti Kang Ade akan menyusun semua
pandangan ini. Bagus betul matahari ini buat jemur kursi. Menjadi menjadi rangkaian dari apa yang bisa kita lakukan. Problem pandemi ini adalah problem komunikasi. Tadi Pak Arifi mengatakan omnipresent memang komunikasi. Saya ingin mengatakan mudah-mudahan di dalam ISKI Talk Series yang akan datang juga kita bisa menambah berbagai wawasan kita. Itu saja, terima kasih dari saya. Dan khusus untuk Pak Arifi, mohon bersedia nanti menjadi perwakilan ISKI di Amerika. Ya. Eropa sudah ada, Eropa sudah ada beberapa sudah ada, tinggal yang di Amerika belum ada. Itu saja mungkin. Terima kasih Kang Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Baik, untuk update yang terakhir, saya persilahkan Ibu Emilia Basar untuk update donasi, untuk menyampaikan update donasi. Silakan. Baik, terima kasih Bu Nani, Pak Arifi, Bu Ati, Pak Dadang, juga Kang Ade sebagai koordinator untuk ISKI Talk dan Peduli ISKI. Jadi sampai hari ini kita sudah menyelenggarakan 6 episode untuk ISKI Talk dan sudah terkumpul alhamdulillah 17.600 sekian, hampir 17.700.000, dan akan segera disalurkan sebelum hari raya, dan juga nanti kita akan sampaikan juga, dan butuh kerjasama dan bantuan teman-teman media juga untuk publikasi penyaluran donasi dari kegiatan ISKI Talk dan Peduli ISKI ini. Dan barangkali Pak Arifi bisa juga di Amerika, kalau misalnya ada teman-teman di sana juga untuk memberikan donasi juga, insya Allah juga masih bisa kami terima. Kemudian yang lainnya, ya terima kasih Pak. Kemudian yang lainnya untuk e-certificate, sampai sekarang kami masih mengirim secara bertahap lewat email, jadi Bapak Ibu mohon bersabar. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dan kontribusinya. Kita tidak menilai berapa rupiahnya, tapi kita menilai dari niat dan kontribusi Bapak Ibu untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama Bu Emilia Basar. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ketum, Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat, Pak Waketum, Bapak Ade Kadarisman, kemudian para narasumber, Prof. Henry Subiakto, Prof. Ati Rahmiati, dan Bapak Dr. Arifi Saiman MA, Bapak Ibu yang kami hormati, peserta webinar ini, teman-teman ISKIR semua, semoga kita semua dikaruniai kesehatan dan terhindar dari corona, begitu ya, dan kita semua dikaruniai keselamatan hingga nanti pandemi ini dapat segera berlalu, ya. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Saya Nani Nurani Muksin, host episode ini, menyampaikan terima kasih, dan mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan, bagi saya adalah alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arifi. Terima kasih semuanya. Pak Arifi, Pak Ketum, yang sudah hadir. Mbak Neti, Mbak Eni, Bu Eni, saya, dan lain-lain. Nggak foto bersama dulu ini? Foto bersama dulu, foto bersama dulu, Pak Ilham. Bersama dulu. Ya, siap. Ya, salam komunikasinya. Salam komunikasi. Ya, foto. Salam komunikasi semua. Habib ya. Baik. Oke. Ya, sedang difoto Pak Ilham sudah? Sudah belum? Tahan dulu semua. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Nuhun semua.